Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Adila Oktidartiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi deret ukur. Disimak baik-baik ya videonya. Kita masuk ke konsep deret ukur. Jadi, deret ukur adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Rasio yang tetap ini biasanya dilambangkan dengan huruf R. Jadi di sini itu ada U1 yang dilambangkan dengan huruf A. Jadi U1 sama dengan A. U2 sama dengan A dikali R. Jadi A dikali dengan rasio. Untuk U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. Dan untuk U4 itu sama dengan A dikali R pangkat 3. Dengan demikian, bentuk umum untuk mencari suku ke N dalam barisan geometri adalah sebagai berikut. Dirumuskan dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, dan N itu adalah banyaknya suku. Untuk mencari R atau rasio, didapatkan rumus R sama dengan UN per UN-1. Selanjutnya, untuk mencari jumlah sampai suku ke N dari suatu deret ukur, didapatkan rumus sebagai berikut. Yang pertama, deret ukur berhingga. Jika R lebih dari 1, maka didapatkan rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Jika R kurang dari 1, maka rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Di mana Sn itu adalah jumlah sampai suku ke N, A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, dan N itu adalah banyaknya suku. Kemudian yang kedua yaitu deret ukur tak terhingga, di mana dirumuskan dengan Sn sama dengan A per 1 min R, di mana N-nya itu adalah tak hingga. Di sini ada contoh. Jadi yang pertama, dari sebuah deret ukur diketahui bahwa suku pertamanya adalah 2 dan rasionya 3. Berapakah suku kelima deret tersebut? Jangan lupa nanti kalian tulis penyelesaian, diketahui, ditanya, jawab, dan juga analisis. Di sini diketahui A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5. Yang ditanya yaitu U5. Kita jawab UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kita substitusikan semua angka yang sudah kita ketahui. Jadi U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1. Jadi U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4. Didapatkan U5 sama dengan 162. Analisis, jadi suku kelima deret tersebut adalah 162. Contoh yang kedua yaitu diketahui suatu deret ukur sebagai berikut. 3, 9, 27, dan seterusnya. Berapakah jumlah sampai suku kelima dari deret tersebut? Penyelesaian diketahui A-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari R-nya menggunakan rumus UN per UN-1. Jadi 9 per U2 dikurang 1. Jadi 9 per 3. Didapatkan R-nya yaitu 3. Yang ditanya yaitu S5. Kemudian kita jawab menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kita menggunakan rumus ini karena R-nya lebih dari 1. Kan tadi sudah didapatkan yaitu R-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan semua angka yang sudah kita dapat. Jadi S5 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Jadi S5 sama dengan 3 dikali 243 dikurang 1 per 2. Didapatkan S5 sama dengan 363. Analisis, jadi jumlah sampai suku kelima deret tersebut adalah 363. Contoh ketiga, diketahui suku ke-13 dari barisan geometri adalah 20 dan suku ke-16 adalah 2500. Berapakah rasio dari barisan tersebut?
Penyelesaian diketahui U13-nya sama dengan 20 dan U16-nya sama dengan 2500. Yang ditanya R atau rasio. Kita jawab di sini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu metode perbandingan. Jadi U16 per U13 sama dengan AR pangkat 16 min 1 per AR pangkat 13 min 1. Kita substitusikan angkanya jadi 2500 per 20 sama dengan AR pangkat 15 per AR pangkat 12. Jadi 125 sama dengan R pangkat 3. R pangkat 3 ini didapat dari A dibagi A. Nih yang ini ya, A dibagi A. Itu kan habis, jadi sisa R pangkat 15 per R pangkat 12. Didapatkan yaitu R pangkat 3. Jadi R sama dengan 3 akar 125. Didapatkan R-nya itu sama dengan 5. Kemudian cara yang kedua yaitu kita menggunakan rumus yang pada umumnya. Jadi R sama dengan N2 dikurang N1 akar UN2 per UN1. Nah, jadi N2 ini merupakan indeks suku kedua dan N1 ini merupakan indeks suku yang pertama. Jadi R sama dengan 16 dikurang 13 akar 2500 per 20. Jadi R sama dengan 3 akar 125. Didapatkan R-nya yaitu 5. Analisis rasio dari baris tersebut adalah 5. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penerapan ekonomi. Di sini penerapan ekonomi deret ukur dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada model bunga majemuk, yang kedua model bunga sinambung, yang ketiga model present value, dan yang keempat yaitu model pertumbuhan penduduk. Yang pertama, model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya besarnya pembelian kredit di masa akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Mengukur nilai sekarang dari jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang dan sebagainya. Di sini terdapat rumus. Jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, maka rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Jika pembayaran bunga dilakukan per triwulan, per caturwulan, dan per semester, maka rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat M dikali N, di mana Fn itu adalah nilai yang akan datang atau future, P itu adalah jumlah investasi sekarang atau awalnya atau present, I itu adalah tingkat bunga per tahun atau interest, N itu adalah jumlah tahun, dan M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Risa meminjam uang di Bank CBA sebesar 5.235.000 untuk jangka waktu 3 tahun dengan bunga 20% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan Risa pada saat pelunasan? Penyelesaian diketahui P-nya yaitu Rp5.235.000. N-nya sama dengan 3, I-nya sama dengan 20%. Kita desimalkan menjadi 0,2. Yang ditanya yaitu F1. Kita jawab Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Kita substitusikan semua angka yang sudah kita ketahui. F1 sama dengan 5.235.000 dikali 1 plus 0,2 pangkat 3. F1 sama dengan 5.235.000 dikali 1,728. Jadi didapatkan F1-nya yaitu Rp9.046.080. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Akbar pergi ke toko elektronik untuk membeli televisi merek Toshiba secara kredit selama 2 tahun seharga Rp20.350.000 dengan bunga sebesar 5% per tahun. Akbar melakukan pembayaran bunga per semester. Berapakah uang yang harus dibayarkan Akbar pada saat jatuh tempo?
Penyelesaian diketahui P-nya itu sama dengan Rp20.350.000. N-nya itu sama dengan 2. 2-nya itu dari mana? Jadi di soal ini terdapat keterangan secara kredit selama 2 tahun. Maka dari itu, N-nya sama dengan 2. Kemudian I-nya sama dengan 5%, kita desimalkan menjadi 0,05. M-nya sama dengan 12/6. 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun, dan 6 itu karena dia melakukan pembayaran bunga per semester. Jadi dalam 1 semester itu kan ada 6 bulan, maka dari itu dibagi dengan 6. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 2. Maka M-nya sama dengan 2. Yang ditanya yaitu F2. Kita jawab Fn sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per M pangkat M dikali N. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, jadi F2 sama dengan Rp20.350.000 dikali 1 ditambah 0,05 dibagi 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian F2 sama dengan Rp20.350.000 dikali 1,025 pangkat 6. Didapatkan F2-nya yaitu Rp23.599.691,5. Jadi analisis, jadi jumlah seluruh uang yang harus dibayarkan Akbar jika bunga dihitung per semester adalah Rp23.599.691,5. Selanjutnya kita masuk ke model bunga sinambung. Model bunga sinambung jika frekuensi pembayaran bunga yang diperhitungkan sangat sering atau terus-menerus, misalkan per detik, per jam, per hari, maka model deret ukur yang digunakan adalah metode deret ukur tak hingga atau sinambung. Jadi dirumuskan dengan Fn sama dengan P dikali E pangkat I dikali N, di mana Fn itu adalah nilai di masa yang akan datang, P itu adalah nilai sekarang atau pada permulaan periode, I itu adalah tingkat bunga per tahun, E itu adalah eksponensial, nilainya yaitu 2,71828. N itu adalah jumlah tahun. Di sini ada contoh kasus yang ketiga. Yoga mempunyai tabungan deposito dari Bank HSBC dengan frekuensi pembayaran bunga per menit. Nilai tabungan Yoga di bank tersebut yaitu Rp5.530.000. Pada saat pertama kali setoran, berapakah jumlah uang Yoga 25 tahun kemudian jika tingkat suku bunga sebesar 30% per tahun? Penyelesaian diketahui P-nya yaitu Rp5.530.000. N-nya yaitu 25 dan I-nya yaitu 30%. Kita desimalkan menjadi 0,3. Yang ditanya yaitu F25. Kita jawab Fn sama dengan P dikali E pangkat I dikali N. Kita substitusikan angka yang sudah kita dapat. Jadi F25 sama dengan 5.530.000 dikali 2,71828 pangkat 0,3 dikali 25. Jadi didapatkan F25-nya yaitu Rp526.068.887. Analisis, jadi jumlah uang Yoga 25 tahun kemudian adalah Rp526.068.887. Kita masuk ke model present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Adalah besarnya uang permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah yang baru akan kita terima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Di sini, jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, rumusnya yaitu P sama dengan Fn per 1 plus I pangkat N. Jika pembayaran bunga dilakukan per triwulan, per caturwulan, dan per semester, rumusnya yaitu P sama dengan Fn per 1 plus 1 per I M pangkat M dikali N. Di mana Fn-nya itu adalah nilai yang akan datang, P yaitu jumlah investasi sekarang atau awalnya,
I itu adalah tingkat bunga per tahun, N itu adalah jumlah tahun, dan M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Kita masuk ke contoh kasus yang keempat. Cici menginginkan agar uangnya menjadi Rp200.500.000 pada 3 tahun yang akan datang. Berapakah jumlah uang yang harus ditabung Cici saat ini seandainya diberikan bunga sebesar 5% per tahun? Penyelesaian diketahui F3-nya yaitu Rp200.500.000. N-nya yaitu 3 dan I-nya yaitu 5%. Kita desimalkan menjadi 0,05. Yang ditanya yaitu P. Kita jawab P sama dengan Fn per 1 plus I pangkat N. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, jadi P sama dengan Rp200.500.000 per 1 plus 0,05 pangkat 3. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, jadi 1 plus 0,05 yaitu kan 1,05. Jadi P sama dengan Rp200.500.000 per 1,05 pangkat 3. Didapatkan hasilnya P sama dengan Rp173.199.438. Analisis. Jadi jumlah uang yang harus ditabung Cici saat ini adalah Rp173.199.438. Kita masuk ke contoh kasus yang kelima. Ica membeli sebuah mobil merek BMW secara kredit selama 5 tahun dengan bunga sebesar 5% per tahun. Ica melakukan pembayaran bunga per catur wulan. Jika jumlah uang yang dibayarkan oleh Ica adalah Rp353.250.000, berapakah mula-mula harga mobil tersebut? Penyelesaian diketahui F5-nya yaitu Rp353.250.000. N-nya yaitu 5, I-nya itu sama dengan 5%, atau kita desimalkan menjadi 0,05. M-nya yaitu 12/4. 12-nya itu dari jumlah bulan dalam 1 tahun, dan 4-nya itu karena dia pembayaran bunganya per catur bulan. Jadi 12/4 sama dengan 3. Yang ditanya yaitu P. Kita jawab P sama dengan Fn per 1 plus I per M pangkat M dikali N. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui. Jadi P sama dengan Rp353.250.000 per 1 plus 0,05 per 3 pangkat 3 dikali 5. P sama dengan Rp353.250.000 per 1,016 pangkat 15. Didapatkan P-nya yaitu Rp278.403.896. Analisis. Jadi mula-mula harga motor tersebut adalah Rp278.403.896. Kita masuk ke model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Dirumuskan dengan PT sama dengan P1 dikali R besar pangkat T min 1. Di mana PT itu adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, P1 itu adalah jumlah penduduk pada tahun basis, R besar itu didapatkan dari 1 plus R kecil, di mana R kecilnya itu adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T itu adalah indeks waktu. Di sini ada contoh kasus yang keenam. Jika diketahui jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 berjumlah 2.225.200 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun, berapakah jumlah penduduk di Kota Denpasar tersebut pada tahun 2022? Penyelesaian diketahui P1-nya itu 2.225.200. R-nya itu 10%, kita desimalkan menjadi 0,1. Kemudian kita cari R besarnya,
menggunakan 1 plus R kecil, jadi 1 plus 0,1. Didapatkan R besarnya yaitu 1,1. Kemudian T-nya yaitu 11. Yang ditanya P11. Kita jawab PT sama dengan P1 dikali R besar pangkat T-1. Kita substitusikan angka yang sudah kita dapat. Jadi P11 sama dengan 5.225.200 dikali 1,1 pangkat 11-1. Didapatkan P11-nya yaitu 5.771.595. Analisis. Jadi jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 5.771.595 jiwa. Terima kasih sudah memperhatikan videonya dengan baik. Semoga materinya bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.